Perkenalkan, nama saya Rosalinda Manaung. Kali ini saya akan membahas tentang politik di negara Papua Nugini. Yang pertama, pemerintahan di negara Papua Nugini. Pemerintahan Papua Nugini adalah anggota negara-negara persemakmuran dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional yang menyiapkan rancangan konstitusi dan oleh Australia bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi, sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini Mikhail Ogill. Papua Nugini dan Kepulauan Salomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara negara-negara persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif dan bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Peter Cottiner. Parlemen Nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 diantaranya ditempati oleh para gubernur 19 provinsi dan distrik ibu kota nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat Perdana Menteri menyalurkan pemilihan umum secara nasional selambat-lambatnya 5 tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintahan pada masa itu, dan pemilu nasional perlu diadakan lagi sesuai dengan konveksi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir berturut-turut, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar meskipun dengan mungkin mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan. Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang lebih dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan limited preferential vote, sebuah versi dari instant runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu. Pembahasan yang kedua tentang hukum di negara Papua Nugini. Parlemen berkamar tunggal menjalankan legislasi menurut cara yang sama seperti dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki kabinet pemerintah yang bertanggung jawab atau demokrasi parlementer. Sistem ini diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada legislatur, diperdebatkan, dan bila lolos akan menjadi undang-undang ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui gubernur jenderal. Sebagian peraturan legislasi sebenarnya diterapkan oleh birokrasi di bawah legislasi sebelumnya, yang sudah diloloskan dan diberlakukan oleh parlemen. Semua produk hukum atau statuta yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki jurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu dipersengketakan di hadapan mereka dan pada sebuah rujukan di mana ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, cabang yudikatif pemerintahan di Papua Nugini cukup mandiri dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu saja menghormati otoritas ini. Hukum umum Papua Nugini mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 atau hari kemerdekaan dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri.
Hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, cabang yudikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih bergantian selalu saja menghormati otoritas ini. Hukum umum Papua Nugini mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh konstitusi dan kemudian undang-undang di bawahnya untuk menyerap risalah adat komunitas tradisional dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang bawahan ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan seringkali diabaikan. Statuta-statuta secara luas diterima dari jurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris. Advokasi di lembaga-lembaga peradilan mengikuti pola yang merugikan dari negara-negara lain yang menerapkan hukum umum. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.